Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan dari tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menerapkan sila ketiga, keempat, dan kelima Pancasila di lingkungan rumah. Yang kedua, melalui cerita Bu Nana, anak-anak dapat menyebutkan makna ungkapan. Yang ketiga, membaca dan menulis lambang bilangan. Kita masuk materi yang pertama. Ayo kita sama-sama membaca teks berikut ini ya. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Halaman rumah Udin selalu indah dan rapi. Kenapa ya anak-anak? Karena setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Sikap Udin dan keluarganya menunjukkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Mengapa? Karena Udin dan keluarganya melaksanakan tugas secara bekerja sama. Bekerja sama merupakan contoh pengamalan Pancasila sila ketiga. Anak-anak masih ingat bunyi dari sila Pancasila ketiga? Iya benar. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia, disimbolkan dengan pohon beringin. Sekarang Bu Nana akan memberi contoh pengamalan sila ketiga di rumah. Yang pertama, contohnya adalah membersihkan rumah secara bersama-sama. Yang kedua, belajar bersama dengan adik atau kakak. Contoh selanjutnya ialah bermain bersama kakak atau adik. Selanjutnya, yuk kita cari makna ungkapan pada bacaan berikut ini. Nah, ayo kita baca bersama-sama. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Kalimat yang pertama ini, adakah ungkapan? Iya, benar. Rendah hati. Anak-anak masih ingat kan ungkapan rendah hati itu artinya apa? Rendah hati artinya tidak sombong. Kita lanjut kalimat yang kedua. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Mana yang termasuk kalimat ungkapan? Buah hati. Buah hati artinya anak. Kalimat yang ketiga, Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Makna ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh. Kalimat yang keempat, Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Mana ya kata ungkapannya?
Oh ini, cepat kaki ringan tangan. Apa artinya ya? Cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Sekarang kalimat yang nomor 5. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Makna ungkapan dari kepala dingin apa ya? Kepala dingin itu artinya tenang atau sabar. Anak-anak, coba perhatikan, ini ada keluarga Udin. Ada ayah, ibu, Udin, dan Mutiara. Coba kalian perhatikan ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke gunung saja? Tanya Mutiara. Wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Ayah bilang, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, jawab Udin. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, jawab ayah. Dalam teks berikut ini menggambarkan tentang cara menyelesaikan masalah tentang perbedaan pendapat di rumah Udin tentang tujuan wisata. Nah, menyelesaikan masalah tentang perbedaan pendapat itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Dan sikap ayah Udin yang memberi kesempatan kepada anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil termasuk pengamalan Pancasila sila kelima. Perhatikan jawaban ayah. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, ayah memberi solusi. Jalan tengah itu artinya solusi. Kita pada materi selanjutnya. Bu Nana akan memberi contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila keempat di rumah. Contohnya, menghargai pendapat ayah, ibu, adik, atau kakak saat berdiskusi. Bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Berikut ini adalah contoh pengamalan Pancasila kelima di rumah. Yang pertama, adil dalam membagi waktu belajar dan bermain. Yang kedua, adil dalam membagi makanan kepada adik atau kakak. Yang selanjutnya adalah hemat dalam menggunakan uang. Materi selanjutnya adalah, coba perhatikan, nomor salah satu tiket masuk ke kebun buah, yaitu bernomor 354. Bisa kita tulis, dilambangkan 354 itu terdiri dari 3 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. Jadi 300-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan.
Banyaknya kubus ada 3, 5, 4. Dibaca 354. Bu Nana punya bilangan 454. Itu terdiri dari 4 kubus ratusan ditambah 5 kubus puluhan ditambah 4 kubus satuan. 4 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 4 satuan. Banyaknya kubus ada 454. Dibaca 450. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekarang kita simpulkan ya. Yang pertama, contoh penerapan sila ketiga di rumah adalah melaksanakan tugas secara bekerja sama. Contoh penerapan sila keempat di rumah yaitu contohnya musyawarah atau diskusi dalam menentukan sesuatu. Contoh penerapan sila kelima itu contohnya keadilan dalam memberikan keputusan. Kita simpulkan ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contohnya buah tangan, buah hati. Kesimpulan yang terakhir yaitu cara membaca lambang bilangan dengan menentukan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, ini Bu Nana punya pesan moral, kalian bisa lihat di YouTube. Ini alamatnya. Ini tentang bagaimana saling bekerja sama itu menguatkan. Ya, dilihat ya, ini alamatnya. Sekian dari Bu Nana. Semoga video pembelajaran ini bisa kalian pahami. Jika belum paham, diputar ulang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.